Assalamualaikum, Bang Muim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izhari, apa kabar? Baik, Bang. Abang sehat, Bang? Alhamdulillah, tapi penampilan kali ini agak beda sedikit ya. Ya, karena kita mengambil temanya yang agak religius, yang sangat religius maka mungkin. Karena aku tertarik. Kemarin itu Abang kirim sama aku WA dan aku tersentuh gitu ya. Aku lihat Abang bicara bagaimana Jumat pertama, sholat Jumat pertama setelah 10 bulan. Karena tidak dibolehkan oleh pemerintah setempat karena takut menular COVID. Nah, kemudian Abang ceritakan semua, dan tulisan itu Abang muat di salah satu media kan. Nah, iya, aku pikir kenapa tidak kita berbicara lisan. Bang, how it feels, bagaimana rasanya? Sholat Jumat kembali setelah 10 bulan tidak sholat berjamaah. Berbunga-bunga, sangat luar biasa, tapi juga ada keanehan. Jadi demi apa yang disebutkan di Indonesia protokol kesehatan, itu imam tidak bisa mengatakan sebagaimana biasanya sebelum dia takbir, dia mengatakan rapatkan shaf bahu-membahu. Tidak boleh. Jadi pertama-tama begini, ada ketentuan bahwa salat itu tidak sekaligus. Karena kalau sekaligus tidak akan mungkin bisa diatur orang menjaga protokol kesehatan. Jadi seluruhnya ada lima sesi untuk salat. Salat pertama itu persis pada waktu masuk zuhur. 5, Bang? 5? Ya. Salat pertama itu persis waktu masuk zuhur di Melbourne, yaitu pukul 13:10 menit. 20 menit berlangsung. Kemudian ada jeda 10 menit, dimulai lagi. Jeda 10 menit, dimulai lagi. Jadi luar biasa. Tapi ada ketentuan. Pertama, tidak bisa wudhu di masjid. Wudhu mesti dari rumah. Atau di tempat lain, tidak di masjid. Kedua, harus membawa sajadah sendiri. Kalau tidak, boleh beli sajadah, yang habis pakai bisa dibuang. Kalau tidak pun, memang disediakan tikar plastik. Dan salat tidak dilakukan di dalam ruang masjid, tetapi dilakukan di pelataran, di halaman masjid, yang memang sudah ditimbun beton lah. Open air lah ya? Ya, tapi diberikan terata, diberikan tutup. Jadi disewa tutup itu dari perusahaan-perusahaan yang biasanya menyewakan tutup-tutup seperti itu untuk misalnya kalau orang mau perhelatan, perkawinan, dan lain sebagainya. Itu. Dan kemudian harus mendaftar, tidak bisa begitu datang lalu masuk. Begitu kita daftar, dia bilang, oh maaf, itu yang 2:40 sudah penuh. Saudara hanya bisa yang 3:10, jam 3:10 menit. Maka kita dikasih kupon. Dikasih kupon, di situ dikatakan 3:10 menit atau 15:10 menit. Baru bisa masuk, baru bisa salat. Jadi ada orang yang bertanya, lah ini kan sudah terlambat. Oh tidak. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa di zaman Rasulullah SAW, kalau musim panas di Madinah yang teriknya luar biasa, itu kadang-kadang Jumat bisa dipercepat, bisa diperlambat. Supaya udara agak lebih sejuk atau lebih tidak hangat dan orang bisa khusyuk. Nah, jadi khutbah kira-kira ya 10-15 menit, salat 5 menit, selesai pokoknya dan kita bubar. Tapi begitu kita masuk ke tempat salat, itu kelihatan bahwa tikar-tikar plastik itu ditindih oleh separuh batu bata. Bukan hanya batu bata itu untuk menahan angin, tidak ya, tetapi batu bata itu untuk menentukan jarak 1,5 meter antara seorang musallin, seorang yang salat, antara seorang jamaah lainnya itu ada jarak 1,5 meter itu mesti. Nah, tapi ada juga yang memilih untuk salat di terik matahari. Karena apa? Karena suhu pada waktu itu hanya 20 derajat Celcius. Padahal hari sebelumnya 35 derajat, sangat terik dan menyengat dan sebagainya. Alhamdulillah tanggal 20 November itu suhu cuma 20 derajat. Jadi banyak yang memilih untuk salat di tengah-tengah sinar matahari. Nah, ini menarik sekali karena itu sekaligus katanya memang untuk yang menambah vitamin D di dalam tubuh kita kan itu dari matahari. Kemudian ya mereka juga mengatakan bahwa barangkali virus corona ini kurang bersahabat dengan matahari, jadi tidak akan barangkali hinggap di manusia. Jadi menarik sekali. Dan ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa karena betul-betul melepas rindu. Belum pernah seumur-umur hidup ya tidak salat Jumat selama lebih dari 10, kecuali di rumah salat zuhur dari lebih dari 10 bulan. Nah, inilah yang terjadi pertama kali sehingga ketika masjid ini masjid Turki. Namanya Emir Sultan. Ya, Emir Sultan. Dahulunya, nah ini sangat disayang. Dahulunya itu gereja. Gereja dibeli oleh masyarakat Turki karena
banyak sekali, ratusan gereja yang sudah dijual di Australia. Ratusan gereja yang sudah dijual dalam hanya waktu beberapa tahun ini. Banyak yang dijual karena kurang ke jemaat. Jadi dibeli oleh umat Islam. Nah, ada kalanya gereja yang hendak dijual itu mempersyaratkan boleh dibeli tapi hanya bisa digunakan sebagai tempat ibadah alternatif. Karena ada orang yang beli gereja dibikin toko buku, ada yang beli gereja dibikin tempat tinggal, ya kalau gerejanya kecil, ada yang beli gereja untuk dijadikan restoran dan sebagainya. Nah, banyak gereja yang mengatakan hanya boleh untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Jadi banyak orang-orang di sini, banyak masyarakat Muslim yang membeli gereja, meyakinkan penjualnya bahwa gereja ini akan digunakan sebagai tempat ibadah untuk ibadah umat Islam. Makanya pernah ada tulisan yang saya buat dan diterbitkan di Indonesia, umat Islam salat di dalam tanda kurung bekas gereja. Jadi inilah dia. Nah, waktu gereja itu dibeli oleh masyarakat Turki, ya tentunya banyak orang yang sangat bahagia karena letaknya strategis. Ya, di daerah timur, tempat bernama Dandenong, banyak orang Turki, banyak orang Afgan, pokoknya banyak orang Muslimnya. Jadi dibuatkanlah gereja itu, salibnya diturunkan dari atap, kemudian di dalamnya dibuatkan mihrab, tempat imam, dibuatkan mimbar untuk juga khatib untuk berkhutbah, dan di bagian belakang, sebagaimana layaknya masjid-masjid di Australia ini, dibuatkan semacam serambi untuk kaum muslimah. Karena di Australia ini sudah lazim muslimah ikut salat Jumat. Dan berlangsung hampir sekian puluh tahun gereja ini. Bagus sekali. Tahu-tahu ada pengumuman bahwa mulai Jumat depan tidak lagi ada salat Jumat di gereja ini. Karena gereja akan dibongkar dan masjid akan dibangun. Banyak Di tahun berapa, Bang? Kira-kira barangkali 10 tahun yang lalu. Oke. Banyak yang kecewa. Kenapa kecewa? Karena mereka mengatakan dengan mempertahankan wujud dari gereja itu untuk dipakai oleh umat Islam guna melaksanakan salat, itu menunjukkan toleransi, inklusivitas daripada Islam itu sendiri. Kalau ini dibongkar, tapi orang Turki mengatakan, ya kami kepinginlah punya masjid yang arsitekturnya arsitektur Turki dan lain sebagainya. Ya maka apa boleh buat? Kalah suara dengan pengurus masjid yang punya hak, dan dibongkar, bangun beberapa tahun, hampir 2 tahun baru selesai. Memang dengan menara, dengan segala macam, dan setelah berhasil dibangun, disediakan tempat duduk khusus untuk orang-orang yang tidak bisa salat tanpa duduk di kursi, disediakan bangku khusus dengan permadani yang tebal dan lain sebagainya. Maka masjid ini tidak pernah sepi setiap Jumat itu untuk mencari parkir setengah mati. Padahal masjid sudah menyediakan halaman parkir untuk kira-kira 100 mobil sudah ada, dilapis beton dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan perkembangan Islam di Australia ini bisa dikatakan cukup pesat. Ketika saya baru datang di Australia tahun 67, itu tidak ada Jumat. Jumat itu biasanya diselenggarakan hari Ahad. Karena banyak orang yang tidak bisa mendapatkan izin dari majikannya atau dari kantornya untuk meninggalkan tempat kerja untuk melaksanakan Jumat. Jadi salat Jumat itu dibuat pada hari Ahad. Nah, itu pun bukan di masjid, tapi di sebuah bekas rumah penduduk yang dibeli, terbuat dari papan, sudah agak reot dan lain sebagainya. Memang pekarangannya besar. Jadi menarik sekali. Kira-kira 30-40 tahun yang silam barangkali, selesai suatu salat Idul Fitri, tiba-tiba orang kumpul di luar, semua ini di rumah gubuk ini, ada seseorang, kelihatannya macam orang Melayu. Dia minta waktu untuk bicara. Dia mengatakan tidak bisa kita terus-terusan begini, kita mesti membangun masjid. Ya, tapi dikatakan oleh pengurus masjid, kami tidak punya duit. Itu duit itu belakangan kita pikirkan. Rupanya orang ini adalah Menteri Besar Kuching, Menteri Besar Sarawak, seorang Muslim. Dia mengatakan kita mesti berani. Jadi diputuskan pada waktu itu berani untuk membangun masjid, dan entah bagaimana terbangunlah masjid itu. Sampai sekarang itu masjid pertama yang bernama Umar Ibn Khattab. Jadi masjid itu memang betul-betul bentuknya masjid. Karena sebelumnya, ini menarik juga dan banyak orang tidak percaya bahwa yang namanya masjid pertama, karena arti masjid itu sebenarnya tempat bersujud. Jadi Rasulullah mengatakan bumi ini adalah masjidku. Jadi tidak perlu harus bentuk masjid, bisa saja rumah biasa.
Nah, masjid pertama yang dibangun di Melbourne ini di sebuah kawasan bernama Carlton, sepelempar batu lah kalau mau dikatakan dari pusat kota, itu dibangun oleh orang-orang Albania. Oh. Nah, ini tidak boleh. Mereka beli 2 rumah yang berdempetan, mereka jebol dindingnya, maka menjadi satu masjid atau satu musalla yang cukup besar. Ya, satu surau yang cukup besar. Itu pertama. Perlahan-lahan orang-orang Turki mulai berdatangan. Pada waktu itu pemerintah Australia membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan misalnya bendungan-bendungan di negara bagian New South Wales. Mereka mendatangkan dan banyak yang datang itu orang Turki. Seperti juga ketika Jerman habis Perang Dunia memerlukan tenaga kerja, mereka mendatangkan orang-orang dari Turki. Entah kenapa, karena mungkin orang Turki bisa bekerja keras, tidak takut dingin, karena di negeri mereka sendiri sudah terbiasa dengan suhu udara yang rendah, dan di musim panas suhu udara yang tinggi. Ini sejarah Islam di Australia ini menarik sekali. BBC, Badan Siaran Inggris, itu pernah membuat suatu acara yang mengatakan sebenarnya interaksi internasional antara Australia dengan luar negeri itu terjadi pada waktu orang-orang Makassar datang ke Australia. Disebut Makassan. Mereka datang dari Makassar, dari Sulawesi, untuk dengan pinisinya itulah dengan perahu laut, perahu layar, datang ke Australia. Tetapi ini dikatakan oleh BBC ya, bukan saya mengatakan. Tetapi Muslim yang datang itu tidak punya niat untuk menjajah atau menguasai. Mereka datang hanya untuk berniaga. Kemudian ketika orang kulit putih datang, mereka lakukan penjajahan. Nah, oleh sebab itu, sampai sekarang pun, di misalnya bagian utara Australia dan di pulau Torres Strait, misalnya, ada pulau namanya Torres Strait, itu masih banyak kata-kata Bugis atau kata-kata Indonesia yang terpakai di dalam bahasa Aborigine, bahasa Bumi Putra. Banyak pula yang melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu orang Makassar. Orang Makassar ini datang juga bukan hanya untuk berniaga, tetapi mereka membeli trepang. Itu rupanya banyak di Australia. Mereka juga trepang ini semacam kerang. Oh, trepang. Ya, trepang ya, macam kerang. Beli untuk itu. Jadi mereka ini datang bukan saja sebagai orang-orang yang berniaga atau berdagang, tapi juga sebagai penyelam mutiara. Orang-orang karena mereka terbiasa, dulu kan tidak ada alat bantu selam. Jadi mereka bisa menyelam untuk jangka waktu yang dalam tanda kutip cukup lama untuk mencari mutiara. Tapi setelah itu mereka kembali ke Makassar. Nah, BBC mengatakan ketika orang kulit putih datang, dia tinggal, dia kuasai. Itu urusan mereka lah. Nah, setelah Australia dikuasai oleh orang kulit putih, terjadi tentunya perluasan. Dari mulai di Sydney, juga negara bagian New South Wales, merebak kemana-mana, termasuk ke Melbourne dan lain sebagainya. Kemudian Australia perlu membuka jalur hubungan dari selatan ke utara. Dalam hal ini dari Australia Selatan, yang ibu kotanya Adelaide, ke Darwin, di utara. Itu melalui padang pasir. Tidak bisa ditempuh dengan hewan beban biasa. Mereka terpaksa mendatangkan para pawang unta dari Afghanistan. Maka berdatanganlah pawang unta dari Afghanistan. Mereka ini Muslim. Setelah mereka berhasil membuka jalur antara selatan dengan utara, banyak di antara mereka pulang kembali ke Afghanistan. Ada 1 atau 2 yang tinggal menikah dengan perempuan bumi putra setempat dan lain sebagainya, membaur. Tetapi untanya dilepaskan, dibiarkan, tidak dibawa kembali pulang. Apa yang terjadi? Unta ini beranak pinak, menjadi hama. Jumlahnya diperkirakan pada suatu saat, kira-kira 15 tahun yang lalu, ada 1 juta ekor. 1 juta ekor unta di padang pasir di Australia ini. Nah, pemerintah mengatakan ini masalah, ini hama. Karena dia bukan hewan setempat, bukan hewan bumi putra begitu. Jadi disediakanlah dana kita sekitar $20 juta untuk bagaimana menjarangkan atau memburu atau mengurangi jumlahnya. Bang, yang maksud abang hama di sini, hama yang membawa penyakit apa hama yang biasa? Bukan, hama mengganggu. Karena begini, kadang-kadang di musim panas, karena dia udah kehausan, dia masuk ke desa, masuk ke permukiman-permukiman, dan dia tidak sabar, dia rusak, keran-keran orang dia rusak, kadang-kadang AC itu dia tarik karena ada titisan air di situ.
Ya. Maka ditugaskan oleh pemerintah pemburu-pemburu profesional untuk menembaki unta dari atas helikopter. Cuma timbul masalah baru. Ya. Ini bangkainya mau dikemanakan, Ya. bisa menimbulkan penyakit. Nah, ya, Akhirnya masalahnya dihentikan, ya sudah dibiarkan. Karena Australia mencoba untuk meyakinkan Malaysia supaya mau membeli daging unta. Karena daging unta itu rasanya macam daging kerbau. dimakan, Bang? Daging unta itu macam daging kerbau, iya. Di Australia ini juga ada kerbau liar di bagian utara sana. Iya. Kerbau liar ini ditangkap pakai mobil, wah, pokoknya canggih sekali cara mereka menangkap kerbau liar ini. Some kind of buffalo itu. Ya, buffalo, memang water buffalo. Jadi kerbau betul-betul water buffalo yang disebutkan dalam bahasa Inggris itu water buffalo. Oke. Nah, begitu kira-kira sejarah sedikit Muslim mulai berkembang. Datangnya orang Afgan, mereka pulang, tapi mereka meninggalkan bibit. Jadi kalau kita ke kota Adelaide, yang merupakan ibu kota Australia Selatan, dahulu saya pernah ke sana tugas untuk melihat ada masjid kecil sekali mungil, tapi khas masjid, potongan sebuah masjid. Tapi kemudian ya itu tahun 60-an. Kemudian sekarang sudah menjadi terakhir ke sana tahun lalu, masjid itu sudah sangat besar, sudah diperbesar. Di Australia ini banyak sekali masjid. Masalahnya, ini masalah timbul karena banyaknya membludaknya jumlah Muslim. Misalnya masyarakat Indonesia. Pada satu saat datang seorang profesor, saya sebutlah namanya, dari Universitas Indonesia, namanya Profesor Rashid. Dia diperbantungkan ke Universitas Melbourne. Profesor Rashid dan ahli hukum Islam. Dia diminta datang ke Australia untuk ikut menyiapkan kurikulum studi atau kajian Islam di Universitas Melbourne kalau tidak salah. Pada satu saat kami sedang duduk-duduk habis salat maghrib, kalau tidak salah, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Dia mengatakan, bagaimana ini masyarakat Muslim kok belum punya masjid? Ya lah Pak Profesor, nggak punya duit. Alah, bangun aja lah dulu, katanya. Bikin niatnya. Insya Allah. Begitu, jadi dicarilah rumah yang sudah agak tua, kebetulan dapat di dekat sebuah masjid, di dekat sebuah sekolah, nama daerahnya Clayton. Orang Indonesia suka mengatakan Klaten. Karena Clayton ini banyak anak-anak mahasiswa Indonesia yang belajar di Monash, tinggalnya di Clayton karena tidak jauh dari Monash, Universitas Monash. Maka dicari, dapat sebuah rumah papan 3 kamar, halamannya lumayan. Beli, duit nggak ada, tapi beli saja dulu. Jadi, pokoknya, dan alhamdulillah jadi masjid, masjid-masjidan. Jadi dijebol sana, dijebol sini, dibikin baru. Sekarang ini sudah baiklah. Jadi masjid ini namanya Westall, daerahnya Westall, yang menyelenggarakan Indonesian Muslim Community of Victoria, IMCV. Lambat laun, kebanyakan akhirnya jemaah salat bukan lagi di masjid, tapi sudah di tempat parkir. Nah, ini menimbulkan masalah, karena orang harus parkir sembarangan. Ada di situ tempat perbelanjaan, shopping center kecil. Sudah ada perjanjian dengan Kota Praja, tidak boleh parkir di situ, karena itu dikhususkan untuk orang yang akan belanja. Tapi biasa, ada supir taksi barangkali yang terlambat, salat Jumat, ya parkirnya di situ dia masuk. Akhirnya penduduk sekitar menyampaikan pengaduan ke Kota Praja. Kota Praja kasih peringatan. Seminggu, 2 minggu, 1 Jumat, 2 Jumat, oke. Habis itu, kembali lagi masalah. Parkir sembarangan, depan rumah orang, dan lain sebagainya. Jadi jumlah Muslim pada saat itu berapa? Ya, maksudnya ada sekitar 3 jutaan sebenarnya. Tapi kan itu di seluruh Australia. Pada akhirnya Kota Praja mengatakan tidak bisa. Dia tidak lagi boleh menyelenggarakan salat Jumat di sini. Panik. Sewa tempat diam-diam hanya Muslim dari Indonesia yang diberitahu. Bocor. Besok lusa membludak lagi. Akhirnya alhamdulillah sekarang dapat suatu kawasan di tengah-tengah taman. Ini jadi di situ tempat orang main tenis, tempat orang main bola dan sebagainya, ada gedung. Nah, di tempat ini parkir alhamdulillah banyak. Sudah sekarang ini ada kira-kira 7-8 tahun, sudah tidak ada masalah lagi. Berapapun banyak bisa ditampung di situ tanpa menimbulkan masalah. Nah, sementara itu masing-masing masyarakat ingin mendirikan masjid. Akhirnya masyarakat Bosnia mendirikan sebuah masjid di tempat yang mereka beli waktu itu sekolah Katolik. Lengkap dengan gereja, lengkap dengan sekolah. Dimohon, jangan dibongkar. Akhirnya mereka bongkar juga.
Mereka bongkar, mereka bikin masjid yang besar sekali dengan wisma untuk misalnya perhelatan dan lain sebagainya yang besar sekali, tidak lagi berbentuk gereja. Kebanyakan begitu, gereja yang dibeli akhirnya dibongkar, dijadikan masjid. Padahal banyak yang mengatakan jangan, pertahankan untuk menunjukkan kepada masyarakat setempat supaya tidak ada prasangka, tidak ada syakwa sangka bahwa Islam itu inklusif dalam hal ini. Karena Sayyidina Umar, Sayyidina Khalifah kedua, Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, ketika berada di Yerusalem atau Al-Quds, dipersilakan oleh pengurus gereja terbesar pada waktu itu dan sampai sekarang sangat dihormati dan dimuliakan oleh umat Kristen karena dianggap tempat kelahiran Nabi Isa dan lain sebagainya, diminta supaya salat di situ karena sudah waktunya masuk waktu zuhur. Sayyidina Umar mengatakan, tidak, saya tidak akan salat di sini. Bukan karena tidak boleh, tapi saya tidak akan salat di sini. Karena kalau saya salat di sini, nanti umat Islam ketika mau salat masuk ke gereja, kalian tidak ada tempat ibadah. Saya salat di atas tangga saja. Jadi begitulah ceritanya. Sayyidina Umar keluar dan salat di atas tangga. Ya. Sementara itu Turki yang banyak, mereka lah yang mampu membangun masjid yang besar-besar. Juga orang India dari Fiji, mereka membangun masjid tidak jauh dari tempat saya tinggal, kira-kira 10-15 menit, itu kalau tanggal 27 Ramadan, tarawih itu bisa 1.000 orang ada di situ. Tapi ada yang mengatakan, dan parkirnya bagus, diatur. Jadi kalau waktu tarawih kita masuk, itu biasa ditanya, mau tarawih yang berapa rakaat? 11 atau 23? 11 parkir di sini, 23 parkir di sana, supaya nanti mau keluar yang 11 ini tidak susah. Nah, tapi kalau tanggal 27 Ramadan, itu betul-betul istilahnya membludak. Kenapa? Karena ada nasi biryani cuma-cuma. Di Gang Bengkok, Bang. Gang Bengkok. Nah, Gang Bengkok Medan itu kan setiap Jumat itu ada kari kambing, roti jala. Iya, betul. Itu roti jala itu istimewa sekali. Kalau dibikin orang yang pintar itu, ada seorang kakak saya, almarhumah, dia kalau bikin roti jala hanya pakai jarinya saja. Dicelupkannya jarinya itu sudah jadi roti jala. Berapa kali aku mencari roti jala di beberapa restoran di Jakarta, hampir tidak pernah aku dapat. Waktu ketanya kenapa, payah alatnya, katanya. Iya. Tahuku dulu, tanteku, dia ngasal jadi celupkannya jarinya, gitu kan ya? Iya. Meleleh dari situ. Cepat sekali. Iya betul, itu tipis sekali. Nah, pada satu saat waktu masih kerja di Australia, dalam celotehan acara itu cerita-cerita sempat sebutkan adanya makanan Medan namanya dalca. Makanan dari India tapi dijual di Medan. India tapi dalca Medan istilahnya. Karena sudah diinovasi. Nah, didengar oleh Simon dan Winarno yang menulis di Kompas. Dia itu lagi menciptakan Maknyus. Nah, dia mengaku, saya mendengar dari Bung Nuim katanya tentang adanya makanan di Medan yaitu dalca. Maka saya pergi ke Medan cari dalca, tak ada orang yang tahu apa itu dalca. Terpaksa dalam acara berikutnya kasih, ini resep bikin dalca. Pertama, kacang hijau direbus. Dengan kalau bisa kaki kambing, ada tulangnya lah, kambing atau sapi atau apa. Udah begitu, baru nanti dimasukkan, mesti ada sayurannya itu antara lain terong, kacang panjang misalnya, itu wajib itu. Dan untuk asamnya itu mangga muda. Untuk asamnya itu dikasih mangga muda. Baru bumbu kari ditumis, dimasukkan ke dalam kacang hijau yang sudah empuk ini, ditutup. Begitu, jadi bukan dimasak sama-sama, tapi ditumis terpisah dan dimasukkan. Nah, itu namanya dalca. Enaknya luar biasa. Itu enaknya, wah, tak ada dua itu. Aku nggak tahu, Bang. Di Medan kurasa juga agak sulit mencari dalca itu. Ya? Sekarang ini ya? Nah, sulit. Kita nggak tahu. Kita berharap itu kita bisa dapat misalnya di Kampung Keling, ya. Atau daerah kan daerah mereka ya, orang-orang India. Tapi itu sulit juga. Tetapi mengenai masakan, tahu Abang tadi mengatakan ngeces pula kan? Ingatlah. Bang, India ini kan spices luar biasa. Ya betul. Dia ramuannya itu banyak sekali. Dia paling terkenal, paling banyak bumbu itu India. Satu film, The Queen of Spices, jadi itu luar biasa memang aromanya. Ya. Rempah-rempahan inilah yang membuat Portugis, Inggris, Belanda datang rame-rame
masuk ke sana untuk mencari itu. Sehingga zaman itu, ketika orang-orang yang bekerja di pelabuhan misalnya di Inggris itu, mereka tidak boleh pakai pakaian yang ada kantongnya. Karena Baik. takut nanti barangkali cengkeh itu masuk ke dalam kantong kan, sehingga katanya segenggam cengkeh itu lebih bernilai daripada segenggam emas, saking tingginya nilai. Ya, sebelumnya kan mereka tidak punya rempah-rempahan, jadi makan daging itu kadang-kadang daging udah busuk, sudah apa itu yang mereka makan. Nah, ketika mereka berkenalan dengan Muslim dalam perang salib, nah itu ada baiknya juga perang itu, mereka mulai belajar. Jadi orang Eropa itu belajar bersih, mandi. Kalau tidak orang Eropa tidak mandi. Ya. Karena ada ajaran yang keliru yang mengatakan ketika kamu mandi, kamu akan bisa bukan saja melihat tapi menyentuh alat vital kamu. Dan Ya. itu bisa membawa dosa. Jadi lebih bagus tidak mandi. Nah, ketika mereka berkenalan dengan Muslim, mereka mulai mandi. Janggut yang tak pernah dirapihkan, mereka rapihkan. Pakaian yang tak pernah diganti, mereka ganti. Mereka pakai etel, yaitu mereka pakai minyak wangi. Janggutnya rapi, bersih, mandi, dan sebagainya. Dan makan makanan belajar. Antara lain mereka belajar itu makan terong itulah, yang disebutkan sebagai aubergine. Itu kata David Attenborough, di antara yang mereka pelajari. Nah, itu kamar mandi. Ketika mereka kembali ke Eropa, itu di rumah-rumah mereka itu mereka bikin kamar mandi. Kalau dahulu, seperti dikatakan oleh Profesor Northcote Parkinson dalam buku sejarahnya Timur dan Barat, itu sebesar apapun rumah di Inggris itu tidak ada WC-nya. Kalau orang mau WC, dia pergi ke halaman atau dia panggil pembantu, bawakan ember. Tidak ada itu, mandi WC tidak ada. Di bawah pohon. Ketika misalnya, ketika Muslim masuk ke Cordoba, di Spanyol, di antara yang pertama dibangun adalah kamar mandi umum dan juga Universitas Cordoba. Jadi sebenarnya ketika baru-baru ini ramai di Indonesia orang bicara mengenai soal ucapan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang persoalan Islam ini dalam krisis, kan banyak yang marah. Kemudian ada seorang di Melbourne ini yang menulis, orang Indonesia, oh, kalau benci kepada Prancis katanya, kembalikan itu kutang. Jangan pakai kutang lagi. Kenapa? Karena kutang itu asalnya dari Prancis katanya. Kutang. Ya, asal Prancis. Ya, kalau aku bilang, kalau begitu caranya, berapa banyak umat manusia ini berutang budi kepada saintis atau ilmuwan Muslim. Kembalikanlah semua itu. GPS yang namanya GPS yang kita pakai ini, kalau tidak ada Al-Khawarizmi dengan ciptaannya Al-Jabar, tidak bisa, tidak ada GPS. Kembalikan. Oh, jangan begitu. Nah, itu dia. Jadi mereka juga kadang-kadang kita mesti lawan dengan akal juga. Bang, dari tuturan abang tadi, ada beberapa pertanyaan yang timbul di pikiran aku. Mumpung masih teringat. Ketika tadi abang bilang sholat Ibu Jumat itu 5 kali. Ya. Iya. Itu agak, bagi kita di Indonesia itu agak mengherankan. Sama ketika aku waktu di Maroko kemarin, agak heran. Jadi aku begitu Jumat itu aku bergegas-gegas lah. Ya, aku terlambat kita nanti. Aku tengok supir ini tenang aja. Ya, dia nggak bilang. Begitu sampai rupanya ada 2 kali, Bang. Ya. Nah, bagi kita itu ya, terlambat kita nih, tak ada ini yang 2 kali. Nah, dan itu sah, memang ada di dalam ayat-ayat begitu. Boleh, Bang? Bukan di dalam Quran, tetapi hadis. Jadi Ada. apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Karena begini, sebelum dahulu saya dapat giliran sebulan sekali di Universitas Melbourne, kasih khutbah. Universitas Monash, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan juga jadi 4 Jumat itu pokoknya penuh, dan juga di Masjid Indonesia. Nah, kalau di Melbourne sudah disediakan, dulunya mereka salat hanya di universitas itu, ada tempat, ada aula begitu kan. Nah, akhirnya Universitas Melbourne membangunkan sebuah musalla yang besar, bagus, dari batu dan sebagainya. Tapi karena kecil, tidak bisa menampung semua yang mau salat, karena banyak mahasiswa-mahasiswi mahasiswa lah, terutama dari negara-negara Muslim seperti Malaysia, Pakistan, India, Timur Tengah. Maka di sana salat Jumat itu 2 kali. Iya, betul. Tapi kalau di sana dapat giliran berbeda. Artinya yang pertama sebelum masuk waktu sudah salat, sebelum masuk waktu zuhur. Salat pertama. Begitu selesai, ini keluar, masuk salat kedua. Pernah
kita khotbah, orang terus lihat jam ini kan, takut tak boleh terlalu panjang. Nanti bisa salat kedua ini mengganggu, karena mahasiswa akan kembali untuk kuliah. Jadi begini, kalau itu, aku bayangkan kalau itu seperti itu ya terjadi di Indonesia, itu banyak barangkali sudah ada protes, Bang. Satu itu. Yang kedua, jadi bukan malah protes lah, jadi masalah lah, jadi dipertanyakan. Kemudian tadi, cerita Abang itu, sejarah, banyak gereja menjadi masjid. Ya. Terakhir ini kan di Turki ya, Bang, masjid itu. Iya. Hagia Sophia. Nah, itu kalau terjadi di mana-mana tuh ribut lagi kan begitu. Nah, padahal daerah pertikaian itu juga begitu, karena di bekas tempat gereja menjadi masjid, menjadi gereja lagi, jadi ribut. Nah, itu jadi persoalan besar. Tapi kelihatannya di sana bisa lebih adem, lebih tenang, dan kemudian dapat menerima hal itu. Dasarnya Tuhannya cuma satu, ya. Kita kan pakai saluran yang berbeda-beda saja. Nah, itu juga menjadi satu hal yang barangkali bisa dicontoh lah sebagai kebesaran hati kita. Bahkan ada yang mengatakan begini, ini cerita sedikit Bang, ada yang mengatakan begini, bahwa kita itu tidak boleh sholat di gereja. Ini ada cerita Bang, ada seorang temanku dari Australia, perempuan. Ya, suaminya adalah orang Australia, dia orang Indonesia, dia balik ke Indonesia. Kemudian dia bilang, "Hari, how are you? I bring wine for you, oke? Okay? Kita ketemu Bang." Jadi kita ketemulah waktu itu di Hotel Grand Indonesia, ya, Hyatt, Grand Hyatt. Ketemu di situ, kita duduk dan dia datang bersama temannya dan kemudian dia kasih aku wine, oke. Okay.